Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa, Singgidi Rahardian dari Prodi Teknologi Mekanika Perkereta Apian 3C, NIT 2130721. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan yang sebelumnya yaitu manual pengoperasional kereta rel diesel elektrik Bandara Internasional Adi Sumarmo. Pada kali ini saya akan membahas terkait bab 4 yaitu tentang TECU. Deskripsi umum, TECU atau Traction Engine Control Unit merupakan alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada kereta. TECU dipasang pada masing-masing engine pada rangkaian kereta rel diesel elektrik untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo. TECU tersusun secara sederhana dan sangat kuat, sehingga mudah untuk dilakukan pemasangan dan perawatan. TECU tersusun dari prosesor dan I/O, HMI, dan beberapa sensor yang berfungsi sebagai kontrol. Fungsi TESU itu yang pertama di display atau HMI, input dan output, kontrol, pencatatan data atau logging data, yang kelima yaitu pengujian. Ini merupakan gambar dari tempat peletakan TECU. Fungsi kontrol TECU, perintah dari master control itu menunjukkan indikasi pada display sebagai status kabin aktif. Baterai control itu menunjukkan indikasi pada display bahwa baterai low, voltage but charge default. Yang ketiga ada engine, itu TECU mengontrol RPM dari engine menggunakan chain bush. Empat ada generator. Genset dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mendeteksi tegangan arus dan temperatur genset. TC membaca tegangan genset melalui sensor tersebut, kemudian membandingkannya dengan set point tegangan genset. Jika tegangan genset terlalu rendah, TC akan meningkatkan arus eksitansi. Jika terlalu tinggi, TC akan mengurangi arus eksitansi. Hal ini akan menyebabkan tegangan genset sesuai dengan nilai set point genset. Sensor tegangan genset. TC menggunakan sensor tegangan 2200 volt untuk dibaca oleh tegangan genset. Sensor mengisolasi tegangan genset dari sinyal ke TC dan diisolasi dari 110 volt, digunakan sebagai suplai perangkat atau hanya mempunyai 3 port isolasi. Sensor temperatur genset. Sensor temperatur genset atau PT100 dipasang pada sisi genset. Ketika TC mendeteksi temperatur genset mencapai 150 derajat Celcius. Generator low voltage. Ketika TC mendeteksi tegangan genset menurun hingga di bawah 670 VAC, kemudian TC akan mengirim volt generator low voltage pada display. Volt akan berhenti setelah tegangan genset menjadi lebih dari 680 VAC. Tegangan genset over. Ketika TC mendeteksi tegangan genset lebih dari 1450 VAC selama 0,5 detik, kemudian TC akan melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama menaktifkan signal exciter on command, yang kedua mengirim generator over voltage valve pada display. Arus genset. Ketika TC mendeteksi arus genset melebihi nilai 240 ampere pada waktu 0,5 second, kemudian TC akan melakukan hal berikut, yaitu pertama menonaktifkan sinyal perintah exciter on, yang kedua mengirim volt generator over current pada display. Selanjutnya itu ada unit exciter. Unit exciter merupakan unit yang memperkuat sinyal analog dari TC menjadi arus exciter pada iterator. Lalu selanjutnya ada rectifier. TC memperoleh status bahwa temperatur rectifier tinggi dan ditampilkan pada HMI. Sistem propulsi. Sistem propulsi terdiri dari PA dan PH-BO. PH-box terdiri dari CCM untuk mengontrol MCM, motor kontrol modul, dan PA-box yang terdiri dari CCUM untuk mengontrol MCM dari CCUA yang mengontrol ACM atau Auxiliary Control Module. Deadman. TC mengontrol aktivitas deadman. Deadman aktif ketika perintah forward atau reverse aktif. Volt pada soft start. Ada dua sistem yang digunakan pada cooling system engine, yaitu CAC dan radiator. CAC menggunakan udara sebagai sistem pendingin dua fan motor untuk menghindari arus starting yang tinggi. Tiap-tiap CAC dan motor radiator dilengkapi dengan sistem soft start. Ketika terjadi kesalahan pada soft start, sistem soft start akan mengirim sinyal volt pada TC. Sinyal volt diambil secara bertahap. Spesifikasi kecepatan kereta. TC memperoleh informasi kecepatan kereta dari sistem propulsi dan merekamnya jika terjadi fault control slip dan slide. Control slip akan ditahan oleh CCUM pada MCM. Control slide pada brake friction akan dilakukan WSP. Pengereman dinamik dilakukan oleh CUM. Apabila CCUM tidak dapat mengendalikan slide, sistem propulsi akan memotong pengereman dinamik. Selanjutnya ada sistem pintu dan footstep. TC menerima status pintu dari sistem pintu. Selanjutnya sistem pengondisi udara. TC menerima status AC dan ditunjukkan pada HM. TECU. Sistem TECU terdiri dari unit utama, display HMI, dan berbagai sensor. Daya TECU
dapat dianalisis menggunakan komputer atau laptop melalui RS-232. Monitoring. Untuk tujuan monitoring, terdapat voltmeter dan ammeter yang berfungsi untuk melakukan monitor dan arus tegangan DC-link yang terletak pada kabin 1 dan kabin 2. Tegangan dan arus DC-link diukur berdasarkan sistem propulsi dan dikirim ke TCU via RS-485. TCU mengirim keluaran berupa sinyal analog 420 mA pada voltmeter dan ammeter. Terima kasih telah menonton video saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bab 4 TCU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.